Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Electronic Traffic Law Enforcement. Apa itu Electronic Traffic Law Enforcement? Kemajuan teknologi membawa berbagai macam kemudahan untuk berbagai macam hal, termasuk dalam hal proses penegakan hukum dan peraturan lalu lintas. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Teknologi ini akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dapat dideteksi oleh teknologi ini mencapai 10 macam. Bentuk pelanggaran yaitu 1. Pelanggaran traffic light, 2. Pelanggaran marka jalan, 3. Pelanggaran ganjil genap, 4. Tidak mengenakan sabuk keselamatan, 5. Menggunakan ponsel saat mengemudi, 6. Pelanggaran batas kecepatan, 7. Berkendara melawan arus, 8. Tidak menggunakan helm, 9. Pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu, 10. Pelanggaran keabsahan STNK. Cara kerja e-tilang. Yang pertama yaitu deteksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dideteksi menggunakan speed radar, kendaraan patroli, ataupun kamera yang berada di jalan. Setelah pelanggaran terdeteksi, kemudian kendaraan yang melanggar diidentifikasi. Bukti pelanggaran dikirimkan untuk diidentifikasi menggunakan ERI atau Electronic Registration and Identification. Setelah diidentifikasi, kemudian pelanggar melakukan konfirmasi. Surat tilang akan dikirimkan ke alamat pelanggar. Kemudian pelanggar melakukan konfirmasi melalui website. Dan yang terakhir yaitu pelanggar membayar. Jika telah melakukan konfirmasi, maka denda tilang akan diterbitkan dan pelanggar dapat membayar melalui bank. Hubungan ITIL dan IoT. Sistem ITIL secara keseluruhan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI dan Internet of Things yang didukung oleh Electronic Registration and Identification atau ERI. IoT sendiri pada sistem ITIL berperan dalam membangun perangkat-perangkat yang digunakan, seperti kamera yang digunakan untuk mendapatkan bukti pelanggaran dan speed radar. Dengan IoT, perangkat-perangkat tersebut dapat terhubung satu sama lain dan saling bertukar data. Perkembangan e-tilang. Seiring dengan perkembangan teknologi dari masa ke masa, kini Indonesia telah menerapkan tilang elektronik. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekankan angka pelanggaran peraturan lalu lintas. Hal ini adalah sebuah terobosan dalam merevolusi hukum lalu lintas dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih modern dengan menggunakan sejenis kamera CCTV yang disebar di berbagai ruas jalan. E-tilang mulai dikenalkan ke masyarakat di Indonesia semenjak November 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Saat pertama kali diterapkan, e-tilang hanya dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran menerobos lampu merah dan menginjak marka jalan. Seiring berjalannya waktu, kamera yang telah terpasang di berbagai ruas jalan ini selalu mengalami perkembangan, mulai dari kualitas kamera, jumlah kamera, kemampuan kamera, dan penempatan kameranya. Di setiap titik kamera ini terdapat jaringan fiber optik dengan kecepatan tinggi berupa virtual private network. Sistem tilang elektronik ini dinilai efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Hal ini tentunya sangat baik, karena tujuan utamanya diadakannya tilang elektronik adalah untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan. Diklaim bahwa terdapat penurunan angka pelanggaran yang cukup signifikan di tempat-tempat yang dipasang kamera e-tilang. Saat ini kamera tersebut sudah dapat merekam pengemudi yang menggunakan handphone, tidak menggunakan sabuk keselamatan di dalam mobil, dan pelanggaran sistem ganjil genap. Kamera e-tilang ini juga dapat menyediakan informasi kepada petugas kepolisian untuk mengungkap kasus kriminal, misalnya mendeteksi kendaraan pilihan. Sejak September 2019, kamera e-tilang telah
terintegrasi dengan Transjakarta melalui pemasangan kamera canggih pada jalur busway. Dengan ini kamera juga dapat menangkap pengguna jalan yang menerobos jalur busway. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari ETLE. Tujuan utama diadakannya Electronic Traffic Law Enforcement adalah untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan. Dan untuk fungsi dari Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE sendiri adalah yang pertama, next. ETLE diharapkan untuk meningkatkan ketertiban pengendara saat berlalu lintas. Penerapan ETLE diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengubah perilaku berkendara, seperti meningkatkan keselamatan dan kesadaran pengemudi untuk tertib berkendara dan mematuhi lalu lintas. Fungsi yang kedua adalah ETLE sebagai bukti pendukung. Dalam mengungkap kasus kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas, ETLE tidak hanya face recognition. Dengan sistem tersebut, maka tugas polisi dalam mengungkap kasus kriminalitas di jalan raya serta kecelakaan lalu lintas menjadi lebih mudah dan cepat, karena melalui bukti seperti rekaman dan foto, pelanggar tidak bisa mengelak ketika mereka telah berbuat salah. Dan yang terakhir, ETLE dapat mendorong sistem Electronic Registration Identification. Saat ini, database pengendara di Indonesia tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Dengan ETLE, memudahkan pihak kepolisian untuk mendeteksi penipuan yang terjadi di jalan raya, seperti penggunaan nomor polisi kendaraan palsu atau yang tidak sesuai dengan kendaraan terkait. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari tilang. Pertama, ada kekurangannya. Ketika ada kejadian kasus tilang dan difoto, lalu keluarlah tilang untuk pemilik mobil tersebut berdasarkan database yang ada di Samsat, padahal mobil tersebut adalah mobil hasil membeli bekas dan belum balik nama. Maka surat dan tagihan tilang ini akan tidak jelas. Yang melanggar siapa dan tagihannya kemana. Kemudian ada kelebihannya. Di sini terdapat ada 7 kelebihan. Pertama, data pelanggar akan dicatat secara elektronik dan akan mempersingkat waktu tilang. Selanjutnya, belangko tilang tidak menjadi alat utama penilangan, namun hanya sebagai cadangan untuk kejadian tertentu seperti menghadapi orang yang belum kenal teknologi. Ketiga, data tilang akan bisa diakses oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan dan analisa serta evaluasi. Yang keempat, untuk pembayaran tilang bisa dipermudah dengan menggunakan saluran penerbangan, artinya bisa dibayar di ATM manapun untuk dendanya. Yang kelima, besarnya denda yang harus dibayarkan bisa diketahui melalui SMS atau email pelanggar. Yang keenam, untuk bukti sanksi tilang bisa berupa foto atau video kejadian atau pelanggaran dan bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika persidangan tilang. Yang terakhir, pelanggaran terintegrasi dengan data SIM. Artinya setiap pelanggar akan tercatat saat pembuatan SIM baru dan bisa saja gagal mempunyai SIM. Kali e-tilang diterapkan, hingga sekarang e-tilang bisa dibilang sudah sangat baik. Banyak juga perubahan yang sudah dilakukan. Dari awal e-tilang diterapkan, hanya dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran, dan sekarang kamera e-tilang sudah dapat mendeteksi pengemudi yang menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan juga pelanggaran sistem ganjil genap. Dan bahkan sudah dapat membantu petugas kepolisian untuk mendeteksi kendaraan curian. Sistem e-tilang ini dinilai efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan jalan raya, karena tujuan utama e-tilang adalah untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban penggunaan jalan raya. Diklaim bahwa penurunan pelanggaran yang terjadi di tempat dipasang kamera e-tilang turun sebanyak 44,2%. Sekian, terima kasih.